Akhirnya kabar yang sejak berbulan-bulan terakhir terus ditunggu, dibicarakan dan dipertanyakan oleh jutaan pensiunan di seluruh Indonesia, mulai menemukan titik terang memasuki bulan Desember 2025. Pemerintah secara resmi menyampaikan perkembangan terbaru terkait pencairan rapel pensiunan, dan informasi ini bukan sekedar isu atau rumor yang beredar di media sosial. Ini adalah kabar yang menyentuh langsung kondisi keuangan para pensiunan, terutama menjelang akhir tahun. Saat kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat, harga kebutuhan pokok masih terasa tinggi. Dan banyak rencana keluarga yang menunggu kepastian dana. Banyak pensiunan selama ini bertanya-tanya, apakah rapel benar-benar akan cair di bulan Desember, siapa saja yang berhak menerimanya, dan yang paling penting, berapa nominal yang akan diterima. Tidak sedikit pula yang merasa cemas karena informasi yang beredar seringkali simpang siur, bahkan bertentangan satu sama lain. Ada yang mengatakan cair penuh, ada yang menyebut hanya sebagian, dan ada juga yang menyebarkan kabar bahwa rapel akan kembali ditunda. Situasi seperti ini tentu membuat banyak pihak bingung, apalagi bagi pensiunan yang sangat mengandalkan kepastian pendapatan bulanan. Yang perlu dipahami, rapel pensiunan bukanlah bonus atau pemberian tambahan tanpa dasar. Rapel merupakan hak yang muncul akibat adanya penyesuaian kebijakan, baik itu kenaikan pensiun, penyesuaian gaji pokok sebelumnya, maupun perubahan regulasi yang berlaku secara mundur. Artinya dana ini memang seharusnya diterima oleh para pensiunan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, dan proses pencairannya melibatkan mekanisme yang cukup panjang antara kementerian terkait, Kementerian Keuangan, serta PT Taspen sebagai pengelola. Menariknya, dalam pengumuman terbaru ini, disebutkan bahwa tidak semua golongan akan menerima nominal yang sama. Justru ada 5 golongan pensiunan tertentu yang disebut-sebut akan menerima rapel dengan nominal terbesar. Fakta ini tentu memunculkan banyak pertanyaan baru. Golongan mana saja yang dimaksud? Apakah berdasarkan pangkat, masa kerja, atau jenis pensiun? Dan apakah Anda termasuk di dalamnya? Karena dalam video ini kami akan membahas secara lengkap, runtut, dan berdasarkan informasi resmi mengenai pencairan rapel pensiunan Desember 2025. Bukan sekadar judul sensasional, tetapi penjelasan yang bisa Anda pahami, dijadikan pegangan dan gunakan untuk memastikan hak Anda sebagai pensiunan benar-benar terpenuhi. Jadi pastiin dia menyimak sampai akhir, karena informasi ini bisa sangat menentukan langkah keuangan Anda di penghujung 2025. Setelah memahami gambaran besarnya, sekarang mari kita masuk lebih dalam ke apa yang sebenarnya terjadi di balik pencairan rapel pensiunan. Pada Desember 2025 ini, banyak orang mungkin berpikir bahwa proses pencairan rapel itu sederhana, seolah-olah pemerintah tinggal menekan satu tombol, lalu dana langsung masuk ke rekening. Kenyataannya jauh lebih kompleks dari itu. Ada proses administrasi, penyesuaian data, sinkronisasi regulasi, hingga kesiapan anggaran negara, yang semuanya harus berjalan beriringan. Itulah sebabnya mengapa rapel seringkali tidak bisa cair bersamaan dengan pengumuman kebijakan dan membutuhkan waktu sebelum benar-benar sampai ke tangan para pensiunan. Pada 2025 ini, pemerintah menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan. Di sisi negara berkomitmen menjaga daya beli masyarakat, termasuk para pensiunan yang sudah mengabdi puluhan tahun. Di sisi lain, pemerintah juga harus mengatur anggaran agar tetap sehat, tidak membebani APBN secara berlebihan, dan tetap mampu membiayai program prioritas nasional lainnya. Dalam kondisi seperti inilah keputusan terkait rapel pensiunan menjadi sangat sensitif dan penuh pertimbangan. Maka ketika akhirnya dipastikan bahwa rapel akan dicairkan pada Desember 2025 ini, bukan keputusan yang diambil secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang yang melibatkan banyak pihak. Bagi para pensiunan, Desember selalu menjadi bulan yang spesial. Selain menjadi penutup tahun, bulan ini juga identik dengan meningkatnya kebutuhan. Anda yang harus menyiapkan biaya kesehatan, ada yang membantu anak dan cucu. Ada pula yang membutuhkan tambahan dana untuk kebutuhan rumah tangga yang semakin mahal. Oleh karena itu, pencairan rapel di bulan Desember membawa dampak psikologis yang besar. Bukan hanya soal uang, tetapi juga soal rasa dihargai dan diakui oleh negara. Ada perasaan lega karena hak yang ditunggu akhirnya benar-benar direalisasikan. Yang menarik perhatian banyak pihak adalah informasi
bahwa terdapat 5 golongan pensiunan yang menerima nominal, rapel terbesar. Hal ini memunculkan berbagai spekulasi di kalangan pensiunan sendiri. Ada yang merasa optimis karena merasa termasuk dalam golongan tersebut. Ada pula yang mulai membandingkan dengan teman, sesama pensiunan, namun yang perlu dipahami besaran, rapel tidak muncul begitu saja. Nominal. Rapel sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti dasar pensiun terakhir, golongan kepangkatan masa kerja, serta besaran kenaikan yang berlaku secara retrospektif. Jadi, wajar jika nominal yang diterima antara satu pensiunan dengan yang lain bisa sangat berbeda. Dan dalam praktiknya, rapel ini merupakan akumulasi dari selisih yang seharusnya diterima sejak kebijakan kenaikan diberlakukan, tetapi belum sempat dibayarkan. Sepertinya semakin besar dasar pensiun seseorang, dan semakin lama periode rapel yang dihitung, maka semakin besar pula nominal yang diterima. Inilah yang membuat sebagian golongan tertentu mendapatkan jumlah yang cukup signifikan. Namun penting untuk ditekankan bahwa semua itu tetap mengacu pada aturan resmi yang berlaku, bukan karena perlakuan khusus atau pilih kasih. Banyak pensiunan juga bertanya-tanya mengenai mekanisme pencairannya. Apakah harus mengurus ke kantor Taspen? Apakah perlu memperbarui data? Atau apakah dana akan langsung masuk ke rekening, seperti gaji pensiun bulanan? Berdasarkan pola pencairan sebelumnya, rapel umumnya dibayarkan melalui mekanisme yang sama dengan pembayaran pensiun rutin. Artinya bagi pensiunan yang datanya sudah valid dan tidak bermasalah, dana rapel akan masuk otomatis ke rekening tanpa perlu pengurusan tambahan. Namun bagi sebagian kecil pensiunan yang memiliki kendala data, seperti perubahan status ahli waris atau perbedaan data kependudukan, prosesnya bisa sedikit lebih lama. Disinilah pentingnya memastikan bahwa data pensiunan selalu diperbarui dan sesuai. Banyak kasus di mana rapel tertunda, bukan karena dana tidak tersedia, tetapi karena adanya perbedaan data antara instansi terkait. Oleh karena itu, meskipun rapel sudah dipastikan cair, tetap disarankan bagi pensiunan untuk memantau informasi resmi dan memastikan tidak ada kendala administratif yang bisa menghambat pencairan. Selain itu, ada juga pertanyaan mengenai apakah rapel ini akan dikenakan potongan atau pajak. Ini juga menjadi topik yang sering menimbulkan kebingungan. Pada prinsipnya, perlakuan pajak terhadap rapel pensiunan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku, namun dalam banyak kasus, pajak sudah diperhitungkan secara otomatis oleh sistem sebelum dana diterima oleh pensiunan. Jadi, nominal yang masuk ke rekening adalah jumlah bersih setelah potongan yang memang diwajibkan. Meski demikian, besaran potongan ini beda tergantung pada total penghasilan pensiun masing-masing individu. Menarik untuk dicermati bahwa pencairan rapel ini juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Ketika jutaan pensiunan menerima tambahan dana, secara bersamaan, daya beli masyarakat meningkat, terutama di daerah-daerah warung, pasar tradisional, apotek, hingga layanan kesehatan ikut merasakan dampaknya. Dengan kata lain, rapel pensiunan tidak hanya bermanfaat bagi penerimanya, tetapi juga membantu menggerakkan roda ekonomi di tingkat lokal. Namun demikian, penting juga bagi para pensiunan untuk bersikap bijak dalam mengelola dana rapel yang diterima. Tambahan dana ini memang sangat membantu, tetapi tidak digunakan dengan perencanaan yang matang. Banyak pensiunan yang memanfaatkan rapel untuk melunasi kewajiban, menabung untuk kebutuhan kesehatan, atau membantu keluarga. Semua itu sah-sah saja, selama dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan kebutuhan pribadi masing-masing. Di sisi lain, pemerintah juga menyadari bahwa kesejahteraan pensiunan bukan hanya soal rapel atau kenaikan sesaat. Oleh karena itu, pencairan rapel Desember 2025 ini sering dipandang sebagai bagian dari kebijakan yang lebih luas untuk menjaga stabilitas penghasilan pensiunan dalam jangka panjang. Diskusi mengenai penyesuaian pensiun, sistem perlindungan sosial, dan peningkatan layanan bagi pensiunan terus berjalan dan menjadi perhatian serius di tingkat nasional. Bagi banyak pensiunan, kepastian adalah hal yang paling penting. Kepastian bahwa hak mereka tidak diabaikan, bahwa pengabdian puluhan tahun mendapatkan penghargaan yang layak, dan bahwa negara hadir di saat mereka membutuhkannya. Pencairan rapel ini, meskipun mungkin tidak menyelesaikan semua persoalan, setidaknya memberikan sinyal positif bahwa aspirasi pensiunan didengar dan direspon.
Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kali ada kebijakan, baru selalu muncul berbagai pendapat dan reaksi. Ada yang merasa puas, ada yang masih berharap lebih. Namun yang jelas rapel pensiunan, Desember 2025 ini merupakan salah satu momen penting yang patut dicermati dengan kepala dingin dan informasi yang benar, mengandalkan sumber resmi dan penjelasan yang jelas, akan membantu menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Seiring mendekatnya waktu pencairan, suasana antisipasi semakin terasa. Banyak pensiunan mulai mengecek rekening secara berkala, berdiskusi dengan rekan sesama pensiunan, dan mengikuti perkembangan berita dengan lebih intens. Semua ini wajar, mengingat rapel bukan sekedar angka di atas kertas, tetapi berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, rapel pensiunan bukan hanya tentang Desember 2025. Ia mencerminkan hubungan antara negara dan warganya yang telah mengabdi, yang menjadi pengingat bahwa masa pensiun bukan akhir dari perhatian negara, melainkan fase kehidupan yang tetap layak mendapatkan perlindungan dan kepastian. Oleh karena itu, memahami informasi ini secara utuh, tidak 1212, adalah langkah penting agar para pensiunan bisa mengambil sikap dan keputusan yang tepat dengan memahami latar belakang, mekanisme serta dampak dari pencairan rapel ini. Para pensiunan diharapkan tidak lagi terombang-ambing oleh kabar yang belum tentu benar. Fokuslah pada informasi yang jelas, ikuti perkembangan resmi, dan manfaatkan hak yang memang sudah menjadi bagian dari pengabdian panjang kepada negeri ini. Desember 2025 bukan hanya soal akhir tahun, tetapi itu juga tentang kepastian, penghargaan dan harapan yang terus dijaga.